di awal umur 20-an itu karena terlalu banyak denger cerita dari orang, aku tuh malah jadi mengabaikan perasaan aku sendiri. Aku jadi gak inget sama diri sendiri, jadi abai sama perasaan sendiri. Sampai akhirnya di awal umur 20-an itu aku malah jadi gak bisa ngerasa apa-apa. Gak bisa ngerasa apa-apa karena terlalu banyak merasakan. Pasti orang tuh punya caranya sendiri-sendiri gitu untuk ngatasin stresnya gitu. Kayak misalkan menulis atau mungkin bisa cerita ke orang-orang terdekat gitu. Gak masalah, gak apa-apa. Itu doesn't make you weak gitu kalau lu mengakui perasaan lo sendiri. Malam semuanya. Malam ini kan spesial ya, Our 20s. Nyeritain tentang umur 20-an gitu kali ya. Mungkin di malam ini tuh karena ngomongin in our 20s, jadi itu aku kepikirannya tentang dewasa. Aku tuh nganggepnya dari dulu orang yang udah masuk di umur 20-an tuh dewasa ya gitu. Dan di kepalaku tuh dari dulu selalu tertanam kalau orang dewasa tuh kuat ya. Orang dewasa tuh hebat ya. Bisa ngejalanin semuanya sendiri. Bisa ngatasin semuanya sendiri. Intinya tuh bebas lah gitu. Sampai akhirnya aku masuk umur 20-an. Aku masuk umur 20-an terus terjadi satu hal yang bikin aku tuh mikir berbeda dari yang aku pikir sebelumnya. Di awal umur 20-an itu aku tuh tiba-tiba kayak banyak orang yang datang ke aku gitu untuk cerita tentang masalah mereka. Mereka datang, mereka cerita masalah mereka, terutama yang datang itu terutama orang-orang yang terdekat sama aku sih. Itu mama dan kakak aku gitu. Aku sih sebenarnya merasa senang ya kayak ternyata menjadi dewasa tuh juga dibutuhkan ya gitu. Dicari dan dibutuhkan. Aku senang, aku gak merasa direpotkan. Mungkin aku senang juga karena mamaku dan kakakku mungkin mencari aku karena mereka juga gak tahu mau cerita sama siapa lagi gitu. Ya udah cerita aja sama dia gitu. Tapi di awal umur 20-an itu karena terlalu banyak denger cerita dari orang, aku tuh malah jadi mengabaikan perasaan aku sendiri. Aku jadi gak inget sama diri sendiri, jadi abai sama perasaan sendiri. Dan ya udah akhirnya aku menjalani itu aja terus gitu, kayak aku abai, kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu, emang mungkin memang seharusnya berjalan seperti ini gitu. Sampai akhirnya di awal umur 20-an juga tiba-tiba tuh banyak unexpected things yang datang berturut-turut, bertubi-tubi, dan itu termasuk konflik yang besar gitu di hidup aku. Ya tentu aja karena konflik yang besar itu terjadi, mama dan kakak aku tuh pasti nyarinya ke aku, pasti ceritanya ke aku gitu. Aku tampung semua kesedihan mereka, aku tampung semua kekecewaan mereka, aku tampung semua kemarahan mereka. Dan semuanya itu kekumpul aja gitu dalam diri aku. Dan sampai aku ada di satu titik kalau kayaknya gak bisa deh kayak gini terus gitu. Aku ngerasa karena semua hal udah banyak yang terjadi, hal yang berat. Mereka udah ceritain hal yang berat gitu ke diri aku. Aku ngerasa aku harus kelihatan kuat di depan mereka. Mereka udah ngejalanin hal yang berat, aku gak mau nambah masalah lagi ke mereka. Jadi aku setiap aku merasa sedih, setiap aku merasa kecewa, setiap aku marah, aku pendem itu sendirian. Aku gak mau ceritain ke mereka, karena aku tahu kayaknya kalau dengan aku cerita tuh aku merepotkan mereka deh. Mereka udah banyak masalah, kayaknya kalau gue cerita makin banyak aja masalah mereka gitu. Itu berjalan berbulan-bulan sampai akhirnya di awal umur 20-an itu aku malah jadi gak bisa ngerasa apa-apa. Gak bisa ngerasa apa-apa karena terlalu banyak merasakan. Dan sampai ada di satu titik, kayak bangun tidur kan biasanya kalau orang normalnya bangun tidur oke, langsung menjalankan rutinitasnya gitu, bangun apa segala macam gitu-gitu.
Tapi aku enggak, bangun tidur, melek dulu, lihat langit-langit kamar, diem, dan gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak harus ngumpulin waktu dulu selama 2 jam. Jadi misalkan bangun jam 6. Jadi baru bisa bangun lagi jam 8 gitu. Buat ngumpulin tenaga gitu. Mungkin kedengarannya lebay ya. Tapi gak tahu itu yang aku rasakan aja waktu itu. Aku cuma ngeliat langit-langit kamar sampai mikir. Sampai kapan ya gue harus ngejalanin ini terus gitu. Kayaknya di kepala gue tuh mikirnya kayak orang tuh seharusnya kalau hidup itu berjalan layaknya kayak ada koma. Jadi kayak hari ini, besok, selanjutnya apa seterusnya gitu-gitu. Mereka udah kebayang besok gue mau ngapain, nanti gue mau ngapain. Pokoknya di kepala mereka tuh udah ke planning mereka tuh harus hidup seperti apa. Tapi di aku tuh enggak, kayak bisa enggak langsung titik aja gitu. Udah bisa enggak selesai aja gitu. Dan aku ngerasa itu enggak beres sih. Karena selama berbulan-bulan aku gak bisa merasakan apa-apa, gak bisa marah, gak bisa sedih, gak bisa kecewa. Jadi ibarat kayak harusnya kalau nemuin, misalkan kayak biasanya gue seneng nih baca buku misalkan gitu. Tapi I don't find excitement lagi gitu di sana. Gak bisa ngerasain hal yang seneng lagi di sana. Aku ngerasa itu gak beres, sampai akhirnya di umur 20-an, aku gak pernah nyangka ternyata aku harus ke terapis. Karena tidak bisa merasakan apa-apa, karena aku merasa tidak beres gitu kan. Akhirnya setelah ketemu terapis itu, aku kan cerita panjang lebar ya, kayak aku gak kenal dia siapa tapi aku berani cerita panjang lebar gitu ke dia. Setelah cerita panjang lebar, dia langsung bilang, oh kamu itu emotional numbness. Emotional numbness tuh mati rasa. Aku rasa kayak emang iya gitu, karena aku pikir mati rasa tuh ya udah mitos aja gitu, kayak orang sering bilang gue mati rasa. Cuman kayak ya udah itu bukan hal yang besar, tapi ternyata dengan memendam semuanya sendiri, dengan merasa lo kuat, lo bisa ngejalanin semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain dan lain sebagainya, itu malah ngelit lo jadi orang yang gak bisa merasakan gitu. Dan ternyata emotional numbness itu kayak coping mechanism yang salah dari orang yang stres gitu. Jadi harusnya manusia itu tuh kayak punya insting, kalau misalkan punya masalah dia harus bisa face problemnya. Tapi kalau emotional numbness enggak, dia kayak flight gitu. Dia gak mau menghadapi masalahnya, dia gak mau fight tapi dia flight. Gue mau lari aja dari semua ini gitu. Ternyata itu salah gitu. Oke, ternyata itu salah. Sampai akhirnya dia bilang kalau dengan sedih, kecewa, dan marah itu gak ngebuat manusia tuh kuat. Maksudnya dengan sedih, marah, kecewa itu tuh gak bikin manusia tuh terasa lemah gitu. Gak apa-apa itu, manusia tuh normal. Manusia itu emang gak didesain jadi manusia super kuat, sempurna. Ya emang manusia tuh seperti itu. Gak yang kayak robot, gak bisa rasain apa-apa terus udah ngejalanin semuanya 100% sempurna gitu, gak bisa. Oke, akhirnya dari situ aku rasanya kayak ketampar jujur. Oh oke, ternyata memang memendam semuanya sendiri tuh gak baik ya. Kukira tuh orang dewasa memang memendam semuanya sendiri gitu, tapi ternyata tidak. Dari situ akhirnya refleksi, aku introspeksi kayak oke, mungkin ini memang saatnya aku lebih ekspresif. Mungkin memang tidak langsung banyak orang. Pasti orang tuh punya caranya sendiri-sendiri gitu untuk ngatasin stresnya gitu. Kayak misalkan menulis atau mungkin bisa cerita ke orang-orang terdekat gitu. Gak masalah, gak apa-apa. Itu doesn't make you weak gitu kalau lu mengakui perasaan lo sendiri. Ya udah, akhirnya setelah sebenarnya itu udah 2 tahun yang lalu, sekarang masih berproses sebenarnya. Dan satu hal sih sebenarnya pengen aku sampaikan ke teman-teman yang sama-sama di umur 20-an ini. Aku tahu gitu kalian pasti ngejalanin hal yang berat yang gak dikasih tahu ke siapapun gitu. Meskipun kalian cerita pasti ada satu hal yang kayaknya gue gak bisa ceritain ini ke orang lain. That's okay, gak apa-apa. Dan gak apa-apa banget buat ngakuin kalau gue lemah. Itu tuh gak apa-apa banget karena menurutku kayak orang tuh gak mau ngakui kalau gue gak bisa. Gak apa-apa sebenarnya, kayak ngaku aja nggak bisa gitu. Lo butuh bantuan, bilang aja gitu. Kayaknya
orang-orang tuh masih kayak ragu gitu loh untuk minta bantuan ke orang lain. Jadi itu sih yang pengen aku ceritain malam ini. Jangan terlalu keras sama diri sendiri karena dunia tuh udah cukup keras sama diri kita. Thank you.